bisa tarik nafas dulu, kemudian kita bisa masuk ke pembahasan yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Alright. Baik, saudara sekalian, kita sedang dan masih akan membahas tentang pengolahan air yang tipenya adalah pengolahan fisika. Pengolahan fisika, sebagaimana kita udah bicarakan pada 2 minggu yang lalu, adalah satu pengolahan yang konsep operasinya itu berdasarkan konsep mekanis fisika. Jadi bisa karena perbedaan ukuran, bisa karena perbedaan berat jenis, ya, sehingga memungkinkan terjadinya separasi. Ketika kita berbicara pengolahan, tujuan kita selalu ujung-ujungnya adalah separasi. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan adalah pengotornya dari airnya. Karena kita mau air bersih yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, kalau sedikit flashback, bahwa pengotor itu kita bisa bedakan dengan parameternya. Dan parameter itu sendiri juga kita bisa bedakan menjadi 3 yang masuk golongan fisika, kimia, maupun biologi. Berbicara ukurannya, berbicara cara menganalisanya, tetapi yang pasti dalam konsep pengolahan, kita mendahulukan atau di urutan-urutan awal, pengotor-pengotor yang berukuran makro itu adalah yang kita sisihkan terlebih dahulu. Ya. Sebelum kemudian semakin ke belakang, semakin ke unit pengolahan yang di bagian lanjutannya, maka kontaminan-kontaminan atau pengotor-pengotor yang kita mau hilangkan adalah pengotor-pengotor yang secara ukuran fisik itu semakin kecil. Sekali lagi, ketika kita berbicara pengolahan, maka kita ingin mengeliminasi pengotor dari airnya. Sejauh mana kita melakukan pengolahan, saudara sudah tahu. Kita sudah mempelajarinya, kita sudah mendiskusikannya tentang konsep pengolahan. Mana yang saudara mau tuju, dan bagaimana karakteristik air baku yang saudara miliki. Gap antara kualitas air yang kita miliki dengan kualitas air yang dikehendaki menjadi penanda, indikasi kompleks tidaknya unit pengolahan yang kita harus sediakan. Nah, sorry. Nah, kita sudah mempelajari beberapa unit pengolahan, kita sudah menetapkan bahwa air baku yang kita pakai sebagai patokan untuk kita membicarakan unit-unit pengolahan itu adalah air baku yang berasal dari permukaan. Kenapa? Karena air permukaan adalah air yang secara kemudahan itu lebih mudah untuk dikotori karena aksesnya. Jadi cara pikirnya adalah semakin kotor air bakunya, semakin kompleks unit pengolahannya, sehingga ketika kita mempelajari unit yang lebih kompleks itu, harusnya ketika kita punya bahan baku yang lebih bagus, tidak kompleks pengolahannya, saudara bisa. Untuk itu kita sudah mempelajari intake building, bangunan pengambil air dari sungai, kemudian kita sudah mempelajari bar screen atau barak, yaitu unit pengolahan yang biasanya ada di beberapa titik. Dalam hal intake, dia biasanya atau pastinya ada di intake, terus kemudian ada di saluran dari intake menuju ke storage bahan baku atau air baku di area pengolahan kita. Kemudian secara virtual kemarin, ya ini virtual juga tapi virtual langsung, tapi kemarin virtual tidak langsung begitu karena saudara melihat video, kita mempelajari bak sedimentasi. Bak sedimentasi adalah unit pengolahan yang sangat populer di air. Ya. Sedimentasi bekerja dengan konsep pemisahan antara partikel-partikel yang memiliki berat jenis besar dari fase liquidnya. Jadi, kita mau menghilangkan, memisahkan
partikel-partikel padatan itu dari fase liquidnya. Nah, berbicara sedimentasi, maka kita mengenal beberapa tipe dari sedimentasi itu sendiri. Tipe ini biasanya ditentukan oleh partikel yang mau dipisahkan atau partikel solid yang mau dipisahkan. Di pertemuan kemarin, ketika saudara membahas bak sedimentasi tipe yang pertama, kita belajar satu unit pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan partikel, tetapi partikel ini disebut atau dikenal dengan yang namanya partikel diskrit. Partikel diskrit adalah partikel yang secara perjalanannya di dalam air, begitu ya, selama dia ada di dalam air, dia tidak memiliki kecenderungan untuk melekat atau menyatu dengan partikel lain ketika terjadi tumbukan. Jadi apabila terjadi tumbukan, dan itu mungkin karena keberadaan partikel di dalam air itu tentu saja banyak. Kalau saudara ambil air dari sungai, saudara akan melihat ada banyaknya partikel diskrit atau partikel padatan yang ada di dalam air sungai itu. Dengan demikian, kemungkinan tumbukan selalu ada. Nah, partikel diskrit adalah partikel yang ketika tumbukan itu terjadi, maka partikel ini tidak melekat atau bersatu satu sama lain. Jadi cenderung tetap seperti itu bentuknya. Ya, tetap seperti itu bentuknya. Tidak melekat satu sama lain. Oleh karena itu, karena dia tetap bentuknya, maka secara ukuran, secara berat, dia bisa dikatakan konstan sepanjang dia ada di dalam fase liquidnya. Partikel jenis ini, pengendapannya itu berlangsung secara konstan setelah mengalami percepatan di awal. Jadi apabila yang namanya air dari saluran masuk ke yang namanya bak sedimentasi, entah bak sedimentasinya itu berbentuk sirkular atau rectangular, persegi atau lingkaran, nanti kita akan lihat foto-foto tentang sedimentasi di bagian akhir, ya. Entah itu sirkular maupun rectangular, maka ketika dia pertama kali masuk dari saluran, kemudian masuk ke dalam bak itu, terjadi yang namanya dorongan yang menyebabkan terjadinya percepatan. Nah, tetapi itu akan dalam tanda kutip hilang, dan kemudian yang namanya pengendapan dikendalikan atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh berat daripada partikel itu, dan aliran horizontal akibat dari masuknya dari saluran itu, masuk ke ruang inlet, menuju ke ruang outlet, ada aliran. Aliran yang membawa partikel itulah gaya horizontal, sementara yang disebabkan oleh beratnya menarik dia ke bawah, itulah gaya vertikal. Resultannya, itulah yang kemudian menentukan apakah yang namanya partikel itu akan tenggelam, mengendap di dasar daripada bak sedimentasi, atau terbawa oleh aliran horizontal itu ke area outlet. Ya. Nah, selama dia masuk ke dalam bak sedimentasi, terjadi percepatan di awal karena dorongan masuk dari kecepatan itu. Kemudian dengan semakin konstannya kecepatan di bak sedimentasi, kecepatan pengendapan dari partikel diskrit pun juga akan konstan, ditentukan oleh kecepatan horizontal dan kecepatan pengendapan daripada partikel itu. Yang horizontal disebabkan oleh kecepatan masuk, yang vertikal disebabkan atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi karena berat jenis daripada partikel itu. Nah, itu adalah partikel diskrit. Dan ketika saudara kemarin berlatih mengerjakan soal, saya mengharapkan saudara tahu satu hal, bahwa penetapan V0 atau kecepatan, ya, kecepatan ini kecepatan masuk, dan inilah yang mempengaruhi kecepatan horizontalnya. Ya. Dia berpengaruh terhadap banyak sedikitnya partikel yang turun ke bawah. Secara logika, saudara mestinya bisa membayangkan, jika dia semakin lemah kecepatannya, maka dia memberi kesempatan bagi semakin banyak porsi
partikel yang bisa mengendap. Kenapa? Karena di dalam satu sampel, di dalam satu air, ada banyak sekali yang namanya partikel solid. Partikel diskrit lebih spesifik. Partikel diskrit ini pun memiliki ukuran yang beragam. Ketika kita mengambil air baku di sungai, kita tidak bisa meminta atau mengharapkan partikel diskrit yang ada di sungai ukurannya seragam. Tidak mungkin, ya. Ukurannya beragam. Ukuran yang beragam itu menyebabkan kecepatan settling dari partikel-partikel itu juga beragam. Ada satu yang namanya driving force, yaitu kecepatan horizontal, yang ditentukan oleh kecepatan masuk ke bak sedimentasi. Inilah yang menjadi pengendali seberapa banyak partikel diskrit yang mengendap. Saudara bisa menggunakan persamaan itu, actually very easy, persamaan, ada persamaan integralnya, tetapi yang saya ingin mau jelaskan secara sederhana dari persamaan yang ada di layar saudara, ada dua bagian, yaitu 1 minus X0 dan fungsi integral. Ya. 1 minus X0, kalau kita berbicara tentang hasil daripada percobaan sampling port, percobaan satu single sampling port kolom, ya, dia dipisahkan oleh kecepatan masuk yang ditetapkan. Katakanlah kecepatan masuknya adalah di sini, maka akan ada dua bagian. Satu, kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan masuk, dan dua, area kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan masuk yang ditetapkan. Nah, jika kecepatan pengendapan itu lebih besar daripada kecepatan masuk yang ditetapkan, kita bisa katakan bahwa partikel itu pasti mengendap. Kan begitu. Tadi kita ngomong gaya horizontal, gaya vertikal. Tangan saya nggak bisa gitu ya, tapi arahnya ke sana gitulah ya. Jadi horizontal dan vertikal. Apabila kecepatan vertikal yang disebabkan oleh berat daripada partikel ini lebih besar daripada kecepatan horizontal, maka kita bisa pastikan bahwa partikel itu pasti mengendap turun ke bawah, kan begitu kan? Nah, apabila dia sama dengan atau mendekati atau lebih kecil dari ini, maka kemungkinannya dua. Dia bisa mengendap, tapi butuh waktu yang lebih panjang, ya. Atau dia wash out. Wash out itu apa? Terbawa aliran outlet, terbawa aliran effluent, atau dengan kata lain, dia tidak bisa diendapkan. Nah, toleransi berapa banyak porsi partikel dengan kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan masuk yang ditetapkan itu mengendap, itu ditentukan oleh waktu. Persis sama ketika saudara melakukan percobaan, saudara menungguin yang namanya partikel itu mengendap. Saudara udah praktikum apa itu? UO belum sih? Yang saudara punya kolom sedimentasi itu seperti ini? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Then you can imagine, saudara bisa membayangkan, apa yang saudara lakukan. Ya? Jadi saudara menunggu sekian waktu, untuk kemudian diambil yang namanya sampelnya. Ya? Pada satu titik di mana yang namanya separasi itu menjadi semakin lambat karena udah bening, udah sedikit yang namanya partikel pengotornya di area kolom itu. Nah, toleransi waktu itu tentu saja ditentukan oleh saudara. Ya. Saudara mau nungguin proses pengendapannya sampai 2 jam, 4 jam, 6 jam, atau 8 jam. It is up to you. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa semakin panjang waktunya akan semakin besar pertambahan porsi material padatan yang tersisihkan. Kenapa? Karena kalau saudara melihat grafik ini, pada satu titik dia akan landai. Landai artinya pertambahan porsi dari partikel yang mengendap sudah tidak signifikan lagi. Ya.
Salah. Itu sebabnya kita juga ngomong bahwa pengendapan tidak menghilangkan 100% padatan. It is impossible. Ya? Karena waktunya juga sangat panjang. Nah, biasanya tentu kita memilih yang optimum, prosentase removal yang terbesar. Disitulah kita tetapkan, bukan sepanjang mungkin. Loh Pak, memangnya nggak boleh saya sepanjang mungkin? Kan lumayan. Kalau 2 jamnya yang di-remove 78%, 4 jamnya 82% atau 84%, nambah 6%. Atau saya panjangin lagi Pak, jadi 6 jam atau 5 jam waktu tunggunya. Dari 84 naik 87%. Kan nggak apa-apa Pak, kan tambah walaupun sedikit. Ya secara teoritis boleh saja. Tetapi bolehkah saya tanya kepada saudara, di aktual, ketika kita ngomong di real, nanti kita membangun bak sedimentasi, waktu detensi yang makin panjang itu berpengaruh pada apa toh? Anyone? Waktu detensi yang makin panjang itu berpengaruh pada apa? Hmm? Kapasitasnya, Pak. Kapasitasnya, oke. Apakah Feren bermaksud ngomong volume? Ya, sama anyway. Kapasitas dan volume. Kenapa memangnya? Kalau Waktu lebih detensi lama makin waktunya, pendek. jadi nggak bisa lebih banyak volume dari air sungai yang dibersihkan. Oke. Bentar. Oh, masih ada beberapa anak yang belum masuk toh. Oh, sorry. Sebentar, Feren ya. Oke, masih 2 anak yang belum tidur. Baik, thank you. Kalau begini, sela aja di suara ya, nggak apa-apa saya. Oke, nah kalau chat kadang kelewatan bacanya. Thank you Hans anyway. Iya, sama-sama Pak. Saya tadi takut menyela soalnya Bapaknya lagi menjelaskan juga kan. Lagi itu ya. Lagi lancar-lancarnya. Iya sih, iya, nggak apa-apa. Oke, anyway, saya akan lihat chat room-nya secara konsisten atau secara kontinu. Oke, sorry. Tadi kita ngomong masalah waktu detensi yang semakin panjang, nanti dikatakan oleh Ferenc akan berpengaruh pada kapasitas atau volume. Volume apa ini? Volume bak sedimentasinya. Yang semakin apa? Jika waktu detensi semakin panjang, semakin besar harus volume baknya, Pak. Semakin gede volumenya. Ya, volumenya semakin gede. Nah, volume yang semakin besar ini jelas berkorelasi dengan yang namanya financial aspect. Disitulah kita berbicara visibility. Kalau nambahnya 2 jam, 1 jam, itu nambah kebesaran volumenya berapa banyak, ke duitnya berapa banyak. Nah, apakah worth it dengan 82 atau 84% ke 87% removal itu tadi? Nah, itu menjadi salah satu bahan evaluasi yang menentukan titik optimum kita menetapkan berapa persen removal yang kita kehendaki. Ya. Nah, itu tentang particle discrete. Particle discrete atau secara umum tentang pengendapan, ketika kita punya partikel tidak berubah bentuk ukurannya sepanjang dia ada di dalam fase cairnya, maka pada satu titik kecepatan pengendapannya akan konstan, ditetapkan oleh kecepatan horizontal yang konstan. Ketika dia mulai menjauh dari yang namanya titik inlet, dia akan semakin konstan. Ya. Dan gaya vertikal yang menarik dia ke bawah, karena kecepatan pengendapan yang ditentukan oleh besarnya, beratnya, ukuran dari partikel itu. Ya. Nah, namun demikian, teman-teman sekalian, ada partikel lain di dalam unit pengolahan yang kita juga harus kenali, yaitu partikel yang kita sebut dengan partikel flocculating.
Ya. Sebetulnya partikel flocculating ini adalah hasil modifikasi atau hasil keterlibatan dari satu proses kimia yang nanti kita akan pelajari belakangan. Ini karena kita belajar bak sedimentasi, maka sekalian tentang bak sedimentasinya dulu. Ya. Tetapi yang saya ingin menginformasikan kepada saudara, partikel flocculating ini adalah partikel buatan dalam tanda kutip. Ya. Flocculating, flocculate. Dia terbentuk karena satu proses penambahan bahan kimia yang kita kenal dengan koagulasi flockulasi. Apabila kita mengenali solid material, teman-teman sekalian, saudara bisa membedakan solid material ini berdasarkan ukurannya. Apabila solid material itu berukuran besar, maka kita kenal dia dengan istilah suspended solid. Apabila ukuran material ini atau solid ini kecil, ya, sangat kecil, sangat-sangat kecil, ya, sehingga secara visual kita tidak bisa melihatnya di fase air, maka kita mengenalnya dengan istilah dissolved solid. Dissolved solid representasinya, contohnya adalah apabila kita berbicara keberadaan ion di dalam air. Kita bisa kategorikan dia sebagai solid yang terlarut. Ketika kita berbicara suspended solid, maka itu lebih dekat dengan keseharian kita. Adanya kerikil, adanya pasir, adanya lumpur di dalam air. Secara ekstrimnya. Nah, selain suspended solid dan dissolved solid, di tengah-tengahnya ada material atau partikel solid yang kita kenal dengan istilah koloidal. Dia tidak benar-benar ke suspend, dia juga tidak benar-benar ke dissolve. Koloidal material ini dan pada beberapa jangkauan dissolved solid, itulah yang ditangkap oleh koagulasi flockulasi. Koagulasi flockulasi itu akan membuat yang namanya material yang tidak kelihatan secara visual, stabil di dalam fase cairannya, menjadi mendekat satu sama lain, dan kemudian melekat ketika tumbukan terjadi. Di situ kata kuncinya, yaitu bahwa partikel flocculating adalah partikel yang memiliki kecenderungan untuk melekat ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Ya. Ketika bertemu, mereka melekat. Bertemu, mereka melekat. Bertemu, mereka melekat. Beda dengan partikel diskris. Nah, jika model partikelnya seperti itu, saudara membayangkan ketika yang namanya partikel itu ada di dalam larutan, maka pertambahan besar ukuran daripada partikel ini seiring dengan banyaknya tumbukan yang terjadi. Nah, jika demikian, maka yang namanya partikel ini di dalam air, selama dia masih mungkin untuk bertumbukan dan selama dia masih melayang-layang gitu ada di dalam sistem air itu, tumbukan itu masih sangat dimungkinkan. Jika di setiap step alirannya dia mengalami tumbukan dan merekat, saudara bisa membayangkan terjadi perubahan partikel ukuran besar di sepanjang perjalanannya. Nah, semakin dia bertumbukan dan melekat, itu berpengaruh terhadap kecepatan gravitasinya. Dan begitu, karena dia semakin berat, kecepatan settlingnya akan semakin berat juga. Nah, apabila dia mengalami tumbukan, perubahan ukuran terjadi, you can imagine bahwa di sepanjang perjalanannya di dalam air, kecepatan pengendapannya bisa jadi berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dalam hal ini adalah semakin besar jika semakin sering bertumbukan satu sama lain. Nah, pengendapan tipe 2 adalah pengendapan yang kita desain untuk partikel seperti itu, flocculating material. Ya. Nah,
untuk membantu kita mengestimasi dalam hal desain, bak sedimentasinya mau berapa ukurannya dan sebagainya, kita menggunakan teknik uji coba yang berbeda dengan discrete material. Di discrete material kita memakai kolom dengan satu sampling port. Di flocculating particle kita sama memakai satu kolom, tetapi sampling portnya itu lebih dari satu. Ya, seperti ini. Biasanya kita punya beberapa sampling port dengan jarak yang seragam supaya memudahkan kita dalam hal analisis datanya nanti. Ya. Total ketinggian adalah H, terus kemudian ini mungkin H1, H2, H3, H4, H5. Titik nolnya di mana kita mengasumsikan perjalanan daripada partikel itu dimulai. Kemudian dia turun ke bawah. Ya. Di sepanjang perjalanan dia turun ke bawah, ada kemungkinan dia mengalami tumbukan satu sama lain, sehingga terjadilah yang namanya perubahan kecepatan pengendapan di setiap titik. Nah, itulah yang kita coba monitor dengan mengambil sampel di titik-titik yang kita sudah tetapkan. Ya, sekali lagi, untuk memudahkan biasanya jarak antar port ini kita samakan. Jadi contoh nih, ini 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 gitu ya. Jadi total ini ketinggian kolomnya itu 3 meter. Wih, 3 meter Pak, berarti kalau ini biasanya di lab hanya berapa? 80 cm atau 1 meter? Betul. Untuk flocculating particle kita biasanya memakai kolom yang bisa dikatakan menyerupai kedalaman bak sedimentasi yang kita mau buat. Jadi kalau mau 2 meter, 2 meter. Kalau saudara nanti ketika sudah boleh ke kampus, saudara bisa masuk ke lab TBPL, ada satu kolom di ruang limbah di belakang, itu adalah kolom ini. Nah, kolom itu udah jalan-jalan ke beberapa kota ketika kita diminta untuk membantu entah itu desain bak sedimentasi untuk flocculating maupun troubleshooting. Troubleshooting itu untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja daripada bak sedimentasinya. Biasanya menjadi satu paket dengan uji coba koagulasi flockulasi. Saudara nanti bisa lihat atau kapan nanti saya fotokan. Oke. Nah, apa yang dilakukan di dalam praktikum ini? Mirip tapi tidak sama. Kita menyiapkan yang namanya sampel. Sampel ini berbeda dengan sampel partikel discrete ya. Kalau partikel discrete ya betul-betul sampel dari sungai yang dimasukin. Tetapi sampel ini adalah sampel yang sudah mengalami proses koagulasi flockulasi. Ya. Masuk ke dalam sini, tentu saja disesuaikan volumenya dengan ketinggian atau dengan volume daripada kolom yang kita pakai. Ya. Terus kemudian setelah sesuai dengan jumlah yang kita kehendaki, kita mulai stopwatch-nya ya, untuk kemudian melakukan yang namanya pengambilan sampel secara berkala. Titik di mana yang namanya sampel sudah memenuhi kolom settling ini adalah T0, stopwatch jalan. Kita kemudian menunggu dan menetapkan, mengambil sampel pada tiap waktu yang ditetapkan. 15 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 150 menit, 180 menit, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan yang kita kehendaki. Bedanya, pada tiap waktu, kita tidak hanya mengambil di satu sampling port, tetapi kita mengambil di semua sampling port yang ada. Jadi contoh, apabila ini ada 5 sampling port, maka pada menit ke-15, kita mengambil di kelimanya. Menit ke-30, kita mengambil di kelimanya. Menit ke-60, kita ambil di kelimanya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai pada T akhir sampling yang kita kehendaki. Ya? Alright. Jadi kita udah itu dapat sampel di tiap sampling point pada tiap waktu. Berikutnya kita melakukan yang namanya analisa data. Sebelum analisa data, kita mengukur dulu konsentrasinya. Actually, caranya sama,
yaitu seperti ini. Fraksi ya, fraksi dimensionless, oke? Itu adalah 1 minus CIJ per C0 kali 100%. CIJ adalah konsentrasi yang didapatkan pada kedalaman I pada waktu sampling J. Kenapa? Karena kita tadi kan ngambil di setiap waktu, di setiap sampling port, di setiap kedalaman, gitu ya. Nah, terus kemudian dibagi C0. C0 adalah konsentrasi awal pada saat yang namanya air itu ya partikel flocculating-nya masih jadi satu, nggak karuan gitu ya. Itu C0. Kemudian dikali 100%. Atau minus CIJ per C0. Itu adalah yang kemudian kita hitung untuk setiap waktu, setiap ketinggian daripada sampel yang kita ambil. Oke, jadi analisa, ini dipakai gravimetri tentu saja di laboratorium. Kemudian pengolahan data pertama adalah menghitung fraksi pada setiap titik kedalaman dan waktu. Titik kedalaman dan waktu. Kita plot, ya, kita punya grafik seperti ini, yang menghubungkan antara waktu sampling, ya, tolong satu-satu, ini sedikit rumit, apalagi kita virtual, biasanya saya banyak di papan tulis ini, atau nanti saya mungkin akan membuat video tutorial untuk ini, tapi please semaksimal mungkin pay attention. Jadi ini adalah grafik waktu, ada 2 waktu, tapi please lihat yang bawah dulu, TATB-TC, ini adalah waktu pengambilan sampel. Oke, 15.30 itu tadi. Kemudian sisi vertikal itu adalah ketinggian sesuai dengan dia punya sampling pot. Jadi kalau ini 5, ini H1 sampai H5 begitu ya. Ya ini untuk menyederhanakan saja. H1, H2, H3, H4, H5 sampai dasar atau 0. Seperti itu ya. Nah, yang hasil kita ini analisa awal ini tadi itu kita plotkan di tiap waktu, tiap ketinggian. Jadi di tiap waktu, di H1 itu ada angka, H2 itu ada angka, H3 itu ada angka, dan seterusnya, sampai H5 dalam hal ini. Di T30 juga demikian, di T60 juga demikian, di T90 juga demikian, dan seterusnya sampai T sampling yang kita lakukan. Ya. Jadi akan ada angka-angka di setiap ketinggian dan di setiap waktu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, angka-angka itu akan menjadi patokan kita dalam membuat apa yang disebut dengan ISO removal line. ISO removal line. ISO removal line itu yang kayak melengkung-melengkung ini. Kayak jaring laba-laba ini. Yang ada tulisannya RA, RB, RC. Ya. RA, RB, RC, dan seterusnya, RE. Nah, bagaimana yang namanya ISO removal line ini ditarik atau digambar? Sebelumnya saya ingin mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan ISO removal line. ISO removal line atau garis ISO removal adalah sebuah garis yang nanti akan membantu kita mengestimasi berapa banyak removal padatan flocculating pada waktu tertentu. Biasanya RA, RB, RC ini adalah estimasi angka removal. Contoh, RA itu adalah R10. Artinya adalah kita mau tahu 10% dari partikel flocculating itu bisa tersisihkan dari air, dari kolom, itu berapa waktu. Nah, kalau saudara lihat, kalau RA ini R10,
dia akan ditarik garisnya sampai akhirnya memotong sumbu horizontal ini, sumbu X, ya. Memotong sumbu horizontal ini dan akan ketemu waktu. Waktu ini adalah didefinisikan sebagai waktu pendekatan bahwa 10% daripada total particle floculating yang ada di dalam sampel pot kita itu mengendap. Pertanyaannya, gimana cara menggambar R10 ini? Tadi dari sini kita punya angka-angka ini, ya, yang ya ini tidak kelihatan. Mungkin saya akan membuat satu video tutorial khusus untuk ini supaya saudara lebih mudah membayangkan. Tapi coba saya minta tolong untuk saudara bisa membayangkannya saat ini walaupun tidak ada angka-angkanya. Jadi di setiap ketinggian dan waktu, TA dan waktu, TB dan ketinggian, TC dan ketinggian, itu ada angka-angka. Angka-angka itulah yang akan menjadi guide atau panduan kita menarik garis ISO removal ini. Jadi ISO removal ini ditarik dengan melihat angka-angka itu. Artinya kalau ini adalah R10, maka dia tidak mungkin, kalau di sini ada 10, dia tidak mungkin melebihi. Gitu kan? Dia harus mendekati angka-angka 10 itu tadi. Ya. Kalau di sini 12, nah makanya 10 di sini. Kalau di sini 20, makanya 10 di sini. Jadi tidak melebihi angka-angka yang lebih besar dari 10, tidak kurang dari angka-angka yang kurang dari 10. Ya, kemudian ditarik ISO removal-nya. Ya, this one is estimasi ya, jadi pendekatan. Oke. Saudara tarik dari titik nolnya, R10, R20, demikian juga R20. Ya, R20 saudara harus memperhatikan angka-angka di kanan dan di kirinya. Artinya kalau ini adalah R20, di sini tidak mungkin angka 30, kan gitu kan? Di sebelumnya. Saudara bisa lihat kursor saya ya, anyway. Bisa, Pak. Oke, ya. Untuk memastikan aja. Thank you, Hans. Jadi, kalau ini adalah R20, tidak mungkin angka 30 itu di belakangnya atau di sisi kirinya R20 yang kita gambar. Kalau ini adalah R20, tidak mungkin di sini adalah 10, sehingga R20 tapi kurang dari 10. Jadi dia betul-betul memperhatikan angka-angka di kanan kirinya. Apabila R20, maka betul-betul angka itu adalah angka yang diharapkan melewati titik-titik bernilai 20 dengan panduan angka-angka yang kita dapatkan di sini. Jadi sekali lagi, tadi yang pertama adalah saudara membuat seret, sumbu vertikal, sumbu horizontal, waktu sampling, ketinggian port, di mana saudara mengambil sampling pada setiap waktu pengambilan itu. Saudara analisa materialnya atau konsentrasi solidnya di lab, kemudian saudara analisa datanya dengan memasukkan rumus ini untuk kita mendapatkan XIJ atau fraksi pada kedalaman ke I dan pada interval waktu ke J. Artinya, pada tiap waktu pengambilan, itu ada angka di tiap ketinggian. Gitu ya. Semuanya sampai waktu sampling yang kita lakukan. Terus, setelah ngeplot atau naruhin angka-angka itu, kita menarik ISO removal line. ISO removal line adalah garis ISO removal. RA, RB, RC ini adalah kuantitatif. R10, R20, R30, R40, dan seterusnya. Apakah harus mulai dari R10, Pak? Tidak juga. Saudara mungkin R20, R30, tergantung data yang kita dapatkan. Angka-angka yang kita dapatkan, yang tadi kita plot sebelumnya. Ya. Nah, R10, R20, R30 itu adalah estimasi 10%,
20% daripada total partikel flocculating yang mengendap. Itu butuh waktu berapa? Kita akhirnya ketemu T baru karena tiap garis iso removal ini itu menyentuh, memotong sumbu mendatar atau sumbu horizontal yang tidak lain tidak bukan adalah ekspresi waktu. Jadi kemudian ketemu T1, ketemu T2, T3 untuk setiap R. Ya? Artinya bisa didefinisikan seperti ini. Kalau RA ini adalah R10, maka 10 estimasi 10% daripada partikel flocculating itu mengendap adalah selama T1. Atau dengan kata lain, pada waktu T1, kita mengestimasi total 10% dari total partikel flocculating itu mengendap. T2 ini bergeser ya. Kalau RB ini adalah 20, R20, dibutuhkan waktu sepanjang T2 untuk menyisihkan 20% daripada total partikel flocculating yang ada di dalam kolom. Itu adalah definisinya. Ya. Nah, di digest dulu. Mulai percobaannya, mengambil samplingnya, di setiap ketinggian pada tiap waktu sampling, kemudian dianalisa untuk mendapatkan CIJ, dihitung untuk mendapatkan fraksi pada tiap ketinggian dan tiap waktu, diplot di yang namanya grafik H versus T, sehingga mendapatkan angka-angkanya, ya. Terus kemudian membuat garis iso removal line, di mana iso removal line ini adalah estimasi removal untuk satu satuan jumlah partikel flocculating, R10, R20. Kenapa kok saya ngomong R10, 20? Pak, nggak boleh toh R22, R23, R39. Ya boleh saja, tetapi akan membuat kita sulit, gitu ya. Nah, kalau ada yang lebih sederhana, angka-angka bulat, kan lebih enak, seperti itu. Ya, supaya kalkulasi kita juga tidak rumit. Nah, iso removal line ini dibuat selalu bertumpu pada permukaan, ya, karena ini awal dari perjalanan daripada partikel, dan turun sesuai angka-angka yang ada di sekitarnya. Saudara mau buat R10, R20, R30, ya, itu sesuai dengan kita punya hasil sampling daripada penyisian partikel itu. Misi Pak, mau tanya Pak. Please, Varen. Tadi itu kenapa, mungkin saya kelewat, itu kenapa T1 nggak persis di R, ya Pak? Atau T1, T2 itu cuma interpretasi lain aja gitu Pak? Sorry, saya menangkap sebagian, Varen. Tadi yang awal volume saya kecil. Oh ya, jadi kan itu posisi letak TA, TB, TC, TD tidak sama dengan T1, T2, T3, T4, Pak. Exactly, ya. Nah, itu mungkin pengaruhnya di mana ya, Pak? Oke. Sama. Baik. TA itu adalah waktu sampling, oke? Iya, Pak. Waktu sampling. Ya. T1, T2, T3 adalah hasil perpotongan dari iso removal lines kita ke sumbu waktu, ke sumbu mendatar ini. TA bisa jadi atau tidak sama dengan T1. Ya. Karena TA, ketika kita ngambil sampling di sini, tidak selalu bahwa 10%, kalau RA ini tadi 10% ya, TA tidak selalu menghasilkan 10% removal di sini. Jadi ini betul-betul sebuah grafik yang kita buat untuk mengestimasi sepersekian atau sekian fraksi
daripada partikel itu mengalami pengendapan. Jadi sekali lagi, T1 adalah waktu di mana RA jumlah tertentu daripada partikel flocculating itu diestimasikan totally remove dari kita punya kolom. Ya, jadi sekali lagi pengertian TA dengan T1, T2, T3 tidak sama. TA, TB, TC adalah waktu sampling, sementara T1, T2, T3 adalah waktu estimasi kita mengharapkan 10%, 20%, 30% dari partikel flocculating itu mengendap. Iya Pak, itu pada ketinggian berapa ya Pak? Atau secara keseluruhan Pak untuk T1, T2, T3? Yeah, that's satu itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi T1, T2, T3 ini pada ketinggian berapa? Seperti itu ya. Ini adalah estimasi pada ketinggian overall. Tetapi saya lanjutkan, kalau pada ketinggian overall, bukankah masih ada kemungkinan ya yang namanya partikel flocculating itu tumbukan? Ini kan betul-betul sebuah estimasi kasar yang mengatakan bahwa 10% daripada total partikel flocculating kita di dalam kolom itu mengendap. Tetapi kita belum memasukkan kemungkinan terjadinya endapan. Kemungkinan terjadinya tumbukan. Ya, yang mungkin terjadi ketika dia melaju dari permukaan ke dasar daripada kolom kita. Nah, untuk memfasilitasi atau membuat estimasi kita semakin mengerucut dengan memasukkan kemungkinan terjadinya tumbukan, maka Reynolds itu memperkenalkan persamaan ini, ya, yaitu bahwa RT ini adalah removal total pada waktu T1, removal total pada waktu T2, removal total pada waktu T3. Ya. Tadinya kan kita berpikir 10% aja ya, yang mengendap di dasar. Tapi ini R total. Kenapa disebut R total? Karena dia akan mempertimbangkan kemungkinan tumbukan yang terjadi sepanjang perjalanan dia dari kolom itu menuju ke dasar. Nah, Reynolds kemudian memperkenalkan persamaan ini, yaitu R total pada T1 itu sama dengan RC, kalau T1 berarti RA, ini R, ini kalau saya ngomong T1, atau kalau RC mana sih, T2 gitu ya, atau ini geser lah ya, ini T3 gitu. Maka saya ke T1 aja supaya nggak bingung. R total atau removal total pada waktu T-nya berapa? Katakanlah T1, ya, itu sama dengan, ini bukan RC berarti, tetapi RA, terus kemudian ada buntutnya. Nah, buntutnya ini gimana caranya? Nah, Reynolds memperkenalkan satu sistem estimasi seperti ini caranya. Ini berikutnya ya. Dari titik perpotongan waktu ini, yaitu T1, saudara tarik garis, atau ya soalnya ini tidak di papan, saya ngikuti ini aja deh. Saya ambil RT yang RC ya,
supaya sesuai dengan gambar di sini. Tampaknya dia sesuai dengan gambar di sini. Ini kan TC. Ya. Jadi R fraksi removal total pada TC, pada T, bukan TC, pada T2 ya, pada T2. Pada T2 adalah RC. RC itu adalah garis iso removal yang tempat perpotongan itu. Terus kemudian ada buntutnya. Nah, buntutnya ini gimana membangunnya? Membangunnya dari sini, saudara lihat. Dari titik T2 ini, ya, perpotongan antara RC dengan sumbu waktu, saudara tarik garis lurus ke atas. Yang putus-putus ini ya. Di mana dia akan memotong RD dan dia akan memotong RE. Dia memotong RD, dia memotong RE. Nah, saudara cek dari titik perpotongan di dasar dengan RD, itu dicari titik tengahnya, kemudian saudara tarik ke sumbu Y, untuk kemudian dia memotong ketinggian. Dan di situ ada H2. Ya. Terus kemudian dari titik potong RD dan titik potong RE, saudara cari titik tengahnya. Kemudian saudara tarik garis ke kiri, memotong sumbu vertikal, dan saudara ketemu H1. Jadi H1 adalah titik tengah antara RE dan RD. H2 adalah titik potong H atau ketinggian akibat ini dari titik tengah RD dan RC. Nah, kembali ke persamaan ini, saudara lihat buntutnya. H2 per H. H2 itu apa? Ini. Dibandingkan dengan total H, dikalikan dengan RD minus RC. Yaitu titik potong ini dan titik potong ini. RD tentu saja nilai kuantitatifnya lebih besar dari RC. RD dikurangi RC. Buntut yang kedua, H1 per H. Itu adalah dia, H1 per H, dikalikan dengan RE dikurangi RD. RE dikurangi RD. Jadi, yang namanya RT itu adalah total fraksi removal yang mengendap pada waktu T2. Ya, pada waktu T, perpotongan ini. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau saudara lihat, berarti begitu juga caranya. Kalau kita mau di R ini, saudara narik garis ke atas, cari perpotongannya, cari titik tengahnya, dan seterusnya. Ketika kita masih di waktu-waktu awal, maka ruas belakangnya ini, buntutnya ini, kalau istilah saya, itu semakin panjang. Kan begitu kan? Kalau ini RC mengambil yang ini, ya, dia hanya memotong di 2. Tapi kalau katakanlah dia RA, saudara memotong RB, saudara memotong RC, saudara memotong RD, saudara memotong RE. Ya, di waktu-waktu awal. Sementara di yang semakin ke belakang, kalau ini hanya memotong satu saja. Definisinya atau pengertiannya adalah, pada kondisi ini, titik-titik awal, kita masih punya yang namanya banyak partikel ada di situ. Dimungkinkan tumbukan yang terjadi itu lebih banyak, karena ada banyak partikel yang ada. Tetapi setelah sekian waktu,
ketika partikel itu sudah banyak yang mengendap, yang stay di dalam kolom itu semakin sedikit. Karena dia semakin sedikit, maka peluang terjadinya tumbukan itu semakin kecil. Sehingga ketika kita berbicara estimasi, peluang tumbukan hanya memotong 1, 2, atau lebih kecil secara keseluruhan, itu menerjemahkan kondisi di lapangan yang seperti itu. Ya. Tampaknya saya ada kesalahan dalam menyebut T. Ini kualik ini. Pertanyaannya Feren tadi. T1 ini garis. T2, T3, T4 ini adalah waktu sampling, sorry. Ya, jadi angka-angkanya itu T1 di tiap ketinggian. Jadi T1, T2, T3 ini adalah waktu sampling. Sementara TA, TB, TC ini adalah waktu yang didapatkan dari perpotongan iso removal line dengan sumbu waktu. Saya rasa betul begitu. Ya, kenapa? Karena untuk waktu TC. Jadi artinya untuk waktu TC. Ya. Nah, saudara dengan persamaan Reynolds ini akan mendapatkan yang namanya estimasi removal total pada waktu TC adalah RC itu sendiri yang pasti mengendap pada waktu TC, pasti dalam tanda kutip ya, karena kita hanya memperhitungkan kecepatan pengendapan untuk yang TC, plus buntutnya atau plus partikel lain yang mungkin bertumbukan dan mengendap pada waktu yang sama, yaitu pada waktu TC. Itu adalah removal total pada waktu TC. Nah, apabila kita mau cari tahu berapa sih removal total, estimasi removal total yang mengendap pada waktu TA, saudara buat garis lurus ke atas dari titik perpotongan TA ke atas, memotong yang namanya iso removal line yang ada di atasnya, kemudian di tiap titik potong, RA dan RB, saudara cari titik tengahnya, saudara tarik untuk mendapatkan H. RB dan RC, saudara cari titik tengahnya, tarik untuk mendapatkan H lagi. RC dan RD, perpotongannya, saudara cari titik tengah, kemudian tarik lagi untuk mendapatkan H. RD dan RE, cari titik tengahnya, tarik ke sumbu vertikal untuk mendapatkan H. Maka RT pada TA adalah RA ditambah H masing-masing dibandingkan ketinggian total di tiap perpotongannya. Bit complicated, tetapi itu adalah cara kita untuk kita mengestimasi banyaknya removal pada tiap waktu. Ya, pada tiap waktu yang diwakili oleh iso removal line. Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Yes, it's okay, Feren. Misalkan tadi kan di grafiknya itu TC ya Pak, jadi kita dapat garis H2, dapat ketinggian H2 antara RC dan RD, terus H1 antara RD dan RE. Ya. Nah, pertanyaan saya sudah dua Pak, apakah H1 dan H2 itu sama dengan ketinggian pada withdrawal ports, dan apabila saya ambil dari TA, apakah nilai H1 dan H2 akan tetap sama Pak, meskipun perpotongannya antara removal line yang lain? Satu-satu ya. Ya Pak. Yang pertama, apakah H2, H1 ini sama dengan H2, H1-nya ini? Jawabannya tidak sama. Oke. Ya, tidak sama. Dia sebetulnya mengestimasi pada ketinggian berapa tumbukan-tumbukan dominan itu terjadi. Ya, seperti itu, bukan titik sampling. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apabila saya sedang menghitung R total pada TA,
menarik garis lurus ke atas. Apakah yang namanya garis ketinggian H1, H2 ini sama dengan H1 dan H2-nya yang saya dapatkan saat saya menghitung di TC? Jawabannya tidak sama. Ya, karena ditentukan oleh titik tengah potongan RA, RB, mungkin di sini dia tarik sedikit lebih tinggi. Ya. RB, kalau ini saya tarik ke atas. Ini saya bisa gambar nggak sih? Kemarin bisa ya. Gimana cara gambarnya? Pakai Anodet mungkin Pak kemarin. Baru. Kalau mau membatalkan gimana? Saya belum ngapain-ngapain. Jadi dia udah keluar itunya. Nah, terus kemudian itunya di mana? Ya, gemes saya. Nah, ini dia. Bro. Jadi sebagai contoh, tarik ke atas. Seperti itu. Jadi ini katakanlah titik tengahnya. Nih. Kemudian gak bisa. Ini RB sama RC, ya mungkin sedikit sama. Yes, kemudian ini mungkin titik tengahnya di sini. Ini bisa terus. Oke. Jadi apabila saya mau menghitung R total pada TA, saya menarik garis lurus ke atas, kemudian pada tiap titik perpotongan antara RA dan RR di atasnya, contoh ini dengan RB, jadi titik potongnya adalah di sini dan di sini, di antara kedua titik potong ini saya cari titik tengahnya, terus kemudian saya tarik ke kiri dan saya mendapatkan H. RB, titik potongnya dengan RD, dari garis itu, saya cari titik tengahnya, saya tarik, saya dapatkan H lagi. RC dengan RD, titik potongnya antar keduanya itu, saya cari titik tengah, kemudian saya mendapatkan lagi H. RD dengan RE, titik potongnya dari kedua itu, kurva itu, saya cari titik tengahnya, terus kemudian saya dapat H. Maka ketika saya mau tahu RTA, maka dia akan seperti ini. RTA sama dengan RA ditambah, ya, oh ini belum dinamai ya, ini H apa sih? Permisi Pak. Ya? Ini ada anak tadi ke out, bisa dibantu untuk di ACC Pak? Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, thank you. H1 minus H
Sorry. Saya tulis di Word aja. Oke, saudara, tampaknya itu saya hang. Stop share dulu. Oke. Hilang. LA. Ini bagian menggemaskan. Oke. Ini titik tengah, katakanlah sini ya. Titik tengah, titik potong, garis tengahnya mungkin ini mirip. Titik potong, garis tengahnya. Titik potong, RD dan RE, titik tengahnya. Ini. Terus kalau saya sebut ini adalah HA, ini HB, HB, terus ini adalah HC, terus ini adalah HD. Oke. Nah, dari situ kemudian saya menyusun persamaannya adalah R pada TA itu sama dengan RA ditambah H D RB minus RA ditambah HD per H. Bisa back nggak sih? Alah. H total kali RB minus RA ditambah HE kalikan RC minus RB, terus kemudian tambah ini C ya, C per H. B per H. RD minus RC tambah HA per H kali RE minus RD. Nah, jadi apabila kita mau tahu total removal di TA, kita tarik garis lurus ke atas, dan di masing-masing perpotongan dengan ISO removal line, kita menetapkan titik tengahnya untuk kemudian kita tarik ke samping. Dan kita akan mendapatkan nilai-nilai ketinggian
yang kemudian membantu kita di dalam persamaan sesuai persamaan Reynolds yang tadi itu, yaitu bahwa berarti total removal, estimasi total removal pada TA adalah RA itu sendiri, ya, ditambah dengan kemungkinan partikel yang bertumbukan dan mengendap juga pada TA. Nah, partikel yang mungkin bertumbukan didekati dengan masing-masing yang ada di iso removal line, HD per H dikali RB per A, HC dikalikan HC per H dikurangi RC minus RB dan seterusnya. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan total removal pada di TA, pada waktu TA. Apabila saudara mau mencari di TB, sama, saudara cari garis lurus ke atas, untuk kemudian dari sana saudara cari titik tengahnya, dan saudara membangun persamaan ini juga, total removal pada waktu B, yaitu RB itu sendiri, dan kemungkinan partikel yang bertumbukan, dan punya kecepatan pengendapan yang menyebabkan dia juga mengendap pada waktu yang sama. Ya, RTA, RTB, RTC, RTD, saudara bisa cari. Seperti itu. Nah, tujuannya apa toh? Kalau saudara lihat kita bicara sejauh ini, dengan kita melihat grafik ini, ya, setidaknya kita akan punya 3 data penting yang nanti membantu kita di dalam desain. Bisa mengestimasi atau bisa menduga, bisa menyebutkan nggak 3 data penting itu apa? Dari kita tadi bermain-main ini. Ini kalau saya save, gambar ini tersave ya? Coba ayo. Oh, screen save. Enggak berarti. Baik. Ketika kita bermain dengan analisa multi kolom settling ini, setidaknya ada 3 data yang akan membantu kita nantinya dalam mendesain bak sedimentasi tipe 2. Apakah saudara bisa menyebutkan 3 data atau 3 informasi itu apa? Data RT, Pak. Data RT, that's good. Yang kedua? Data T. T. Sama H, Pak. Sama H. Oke. Tetapi H kemudian akan kita pakai tidak sebagai H, tetapi membantu kita untuk menemukan satu informasi penting yang lain, yaitu? Yaitu? RTA. Kita akan memiliki info pertama yaitu removal pada waktu ini sesuai dengan kita punya RARB-nya. Yang kedua kita punya waktu estimasi pengendapan untuk tiap removal yang kita hitung. Yang ketiga, tadi dikatakan H kata Dava, ya H tapi tidak langsung H, H kita pakai untuk menemukan informasi yang ketiga, yaitu kolom. Sorry? Kolomnya, Pak. Kolomnya. Informasi apa tentang kolomnya? Bukan tentang kolomnya. Ya, H itu adalah H ketinggian, tetapi ketinggian ini bukan informasi yang kita langsung, tapi informasi yang kita pakai untuk kita mendapatkan data yang ketiga. Kalau kita punya H, kolom, ketinggian kolom, kita punya apa? Kalau kita punya H,
Kita punya V. Apa? Sekali lagi. V, Pak. V itu apa? V itu kecepatan. Ya, V adalah kecepatan. Dan itu betul. Kecepatan adalah jarak per waktu. Kita punya jarak, yaitu H. Dalam hal ini H total tentu saja, kedalaman. Karena kita mau semua partikel mengendap di bagian dasar. Jadi semua harus sampai di sini. Nah, kita asumsinya adalah perjalanan mulai dari permukaan, walaupun ketika yang namanya sampel dituangkan, dia ada di beberapa, tetapi ketinggian inilah yang kita pakai. Katakanlah 2,5 meter atau 3 meter, gampangnya. Dari kita punya H, kita punya T, maka kita akan punya estimasi kecepatan pengendapan untuk setiap porsi partikel yang mengendap pada waktu-waktu itu. Gitu ya. Jadi, kita memiliki yang namanya 3 data penting, yang masing-masing berbicara tentang, saya tambahin ini, insert, 3 data penting, yaitu removal, total pada T, dan kecepatan pengendapan yang nanti berhubungan dengan OFR atau yang kita kenal dengan overflow. Ini adalah 3 data yang kita akan dapatkan untuk kemudian kita bisa mengestimasi desain bak sedimentasi kita. Kok bisa? Gimana caranya? Dari 3 data ini, kita akan membuat yang namanya grafik lanjutan. Yang pertama adalah removal. Versus T. Yang kedua adalah removal versus kecepatan. Atau istilahnya adalah OFR. Nah, apabila saudara saya minta melakukan prediksi hubungan antara removal dengan waktu,
Kira-kira grafiknya itu akan seperti apa? Melengkung ke atas, Pak. Ya? Ini siapa sih ngomong? Aku gak bisa melihatnya. Melengkung ke atas? Mungkin kayak Mengarah ke atas? eksponensial gitu kali Pak. Mungkin kayak eksponensial. Ini dulu ya, kita ngomong ini dulu ya. RT versus T. Saya tanya dulu, arahnya kemana? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau gimana? Bawah ke atas, Pak. Dari bawah ke atas. Oke. Terus kemudian tadi dilengkapi dengan Feren ngomong ada eksponensial, begitu ya. Dari bawah ke atasnya ini, kalau eksponensial sama linear sama nggak, Feren? Beda Pak. Oke, kalau linear ke atasnya gimana? Dia gradiennya akan selalu sama untuk setiap titik Pak. Loh, ini saya salah milih. Kalau linear kira-kira seperti ini? Iya, berarti laju pengendapannya akan selalu sama gitu. Oke. Apakah itu kasusnya ketika kita berbicara pengendapan? Tidak Pak, karena Bukan. makin tinggi nanti makin butuh, untuk dapat fraksi yang lebih besar butuh waktu yang makin lama juga nanti. Oke, sampai pada satu titik waktu dia akan Konstan udah ini fraksinya. Jadi sampai pada satu titik it's not really like this ya. Saya mencari gambarnya yang freestyle itu mana ya? Oh ini. Sorry. Duh, kok gak keluar? Nih. Membuat saya gemes ini. Oke. Kenapa saya nggak bisa pakai freeform? Sorry. Mungkin saya kembali pakai itu aja. Tadi itu. Mana tadi itu? Kalau mau mengeluarkan yang, ini anut. Tetap blend. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi dia naik sampai pada satu titik dia konstan. Seperti itu ya. Definisinya apa sih? Bahwa removal itu berhubungan dengan waktu. Pada kondisi di mana partikel masih banyak, maka dengan berjalannya waktu, maka pertambahan removal akan terjadi secara signifikan. Tetapi pada satu titik, di mana keberadaan partikel itu semakin sedikit, maka pertambahan removal tidak lagi drastis atau tidak lagi besar, tetapi landai atau dengan kata lain, sedikit pertambahan removalnya, sampai pada satu titik dia cenderung flat atau dengan kata lain tidak ada lagi pertambahan partikel yang mengendap. Oke,
Itu hubungan antara RT dan T. Kalau hubungan antara RT dan OFR itu kecepatan. Jadi tadi kita mendapatkan bayangan kecepatan pengendapan dari tiap partikel yang terremove di tiap T. OFR ini berarti akan membantu kita untuk menentukan kecepatan masuk ke dalam bak sedimentasi. Ya, ingat selalu bahwa satu partikel dia mengendap dipengaruhi oleh gaya gravitasinya dan horizontal, gaya horizontal. Gaya horizontal disebabkan oleh kecepatan masuk ke dalam bak, dia masuk dari inlet, keluar ke area outlet, di perjalanan dari inlet ke outlet, gravitasi oleh berat daripada partikel juga akan bekerja, resultannya akan menentukan apakah dia mengendap di bak sedimentasi atau dia terbawa ke effluent area. Nah, dengan pengertian itu, maka saudara tahu, untuk memperbesar partikel ini kemungkinannya mengendap, apa yang harus kita lakukan? Kalau di floculating particle, nanti arahnya ke hubungan RT dan OFR. Anyone? Sebagai penutup? Pemberian zat tertentu, Pak, sehingga partikel lebih cenderung lagi untuk melekat satu sama lain. Oke, kita tidak bicara penambahan chemicalnya, tetapi yang dimaksud Han berarti adalah membuat yang namanya berat itu semakin besar, gitu ya, supaya tumbukan semakin banyak. Nanti itu kita pelajari di koagulasi, flokulasi. Selain itu, satu, berbicara memperbesar gaya gravitasinya. Dua, apa? Yang lain? Yuk. Ayo. Dan kita closing. Apa hal kedua yang bisa kita lakukan? Untuk memperbesar removal? Nanti kita tutup dengan ini hubungannya. Atau saya tanya dulu deh, hubungan antara RT dengan kecepatan ini gimana toh? Tadi sudah bisa jawab ini ya. Kalau ini gimana? Kecepatan pengendapannya makin lama makin rendah, Pak. Oke. Baron, andaikan ini adalah kecepatan masuk ke dalam bak sedimentasi. RT dan ini kecepatan masuk ke bak sedimentasi akan semakin rendah. Gimana maksudnya semakin rendah? Oh, ini kecepatan masuknya berarti horizontalnya aja gitu, Pak? Gitu. Ya. Itu berhubungan dengan itu toh? Kalau kecepatan semakin apa? Kalau kecepatan masuk semakin rendah, RT-nya semakin apa? Semakin besar harusnya, Pak. Semakin besar. Jadi kira-kira grafiknya gimana? Melengkung ke bawah, Pak. Dari atas ke Dari bawah? atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Nah, ini elek ya, tapi kira-kira seperti ini ya. Jadi ada satu area, semakin OFR rendah, tentu saja RT akan semakin tinggi. Saudara mohon ingat ini. Ini adalah partikel. Ini adalah kecepatan horizontal. Ini adalah kecepatan vertikal. Jika resultan semakin segini, jika ini resultannya,
atau ini resultannya, maka yang lebih pasti mengendap dia atau dia, yang bawah atau yang atas, resultan bawah atau resultan atas. Bawah, Pak. Bawah, Pak. Resultan bawah, dia pasti mengendap. Caranya gimana? Memperbesar gravitasinya. Tadi Hans ngomong, oh kita buat tumbuhan yang banyak supaya tambah gede, masuk, boleh. Yang kedua apa? Memperkecil ini kan? Nah, dengan itu, ini adalah kecepatan horizontal. Apabila dia kecil, maka resultan akan cenderung ke arah vertikal ke bawah. Nah, kita bisa mengandaikan antara RT dengan OFR, removal dengan kecepatan masuk ke dalam bak, hubungannya adalah seperti ini. Ketika kecepatan masuknya rendah, kita akan punya RT yang tinggi. Tapi itu pun sampai pada satu titik, ya, sama dengan ini, tidak terus-terusan. Nah, saudara sekalian, dua grafik ini akan membantu kita untuk menyusun T dan OFR. Jika kita diminta, kalau saya mau removal total di dalam bak sedimentasi saya 80%, berapa waktu detensi yang harus saya aplikasikan di bak sedimentasi, dan berapa kecepatan masuk yang harus saya aplikasikan menuju bak sedimentasi. Saudara tinggal mencari nilai 80%, tarik dia, memotong kurva itu, tarik ke bawah, sehingga saudara bisa mendapatkan T untuk bisa diaplikasikan agar 80% tercapai. Begitu juga di sini, jika saudara menghendaki 80% removal, berapa OFR atau kecepatan yang saya mau aplikasikan? 80% saudara cari, tarik, menyentuh kurva itu, tarik ke bawah, sehingga saudara mendapatkan nilai OFR, itulah adalah kecepatan yang kita bisa aplikasikan dengan harapan 80% particle flocculating bisa kita sisihkan. Grafik ini, dua ini, kita susun dengan RT yang kita dapatkan dari atas itu tadi, T yang kita juga dapatkan dari atas tadi yang kita sudah bicarakan, dan OFR, di mana OFR ini adalah H dibagi tiap T yang kita dapatkan di atas. Dengan demikian kita bisa tahu berapa T, berapa OFR yang kita kehendaki untuk satu prosentasi removal tertentu. Dengan T dan OFR, kita bisa mendesain berapa dimensi daripada bak sedimentasinya. Oke, saya rasa ini butuh energi banyak untuk mendigest, untuk memamah, dan kita udah overtime. Saya akhiri dulu sampai sekarang, ya, saudara pelan-pelan nanti dilihat lagi, oke? Pelan-pelan, dan minggu depan kita bisa diskusi lagi. Ya, udah pusing semua. Cukup berat sedimentasi tipe 2, apalagi apabila kita tidak berjumpa face to face. Tapi coba dimamah apa informasi yang hari ini saudara dapatkan. Untuk tipe 2, ya, minggu depan saya akan tunjukkan foto-foto secara operasional di lapangan bagaimana, sambil kita finalisasi diskusinya. Kita bisa show up untuk absensi? Ada 3 halaman. Ini saya rekam, nanti saya juga akan masukin di ULS untuk mungkin bisa didengar lagi. Ya, oke, let's go. Ada 3 halaman, sabar satu-satu ya. Halaman pertama. Halaman kedua. Dan halaman ketiga. Oke.
Saya akhiri sekian untuk pertemuan. Ini minggu kelima ya, saudara ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Wow, yes, tidak terasa. Ini minggu kelima. Saya akhiri minggu kelima kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. So, tetap semangat dan sehat. Ya, see you. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Dava, Pak Yunus. untuk penpol, Ya. kita mulai 11. 10 menit lagi ya. 15 lagi, menit ya. lah, 15 menit lagi. Oke, Pak. Ya, oke ya. Untuk Saya meeting, sebentar kasih iya, meeting ID-nya. siap, Pak. Oke, see you Terima kasih ya, everyone. Pak. See you everyone.